Saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan ini. Pertama-tama juga kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak sekalian, tantangan perekonomian Indonesia menghadapi ancaman resesi global menjadi judul dari keynote speech ini, lebih kepada sebenarnya memberikan apresiasi ya terhadap pertumbuhan perkembangan industri asuransi, dan marilah kita bersama-sama melihat secara forward looking outlook perekonomian, kebijakan APBN dan sektor keuangan yang saat ini tengah bersama-sama kita coba ikhtiarkan ya untuk terus menangkap peluang Indonesia Maju 2045. Bapak sekalian, perkembangan perekonomian global dan domestik, saya mungkin akan cepat saja. Saya pikir Bapak sekalian juga maklum, dan kita ingin menekankan beberapa poin yang nanti saya ingin coba lebih pada untuk penguatan dan dorongan supaya industri di sektor asuransi ini benar-benar bisa menangkap peluang transformasi ya di sektor keuangan, dan juga transformasi di rumah tangga ini Pak Muharrem ya dan Pak Ahmad Aris ya, bahwa misalnya penetrasi kita juga masih belum terlalu kuat dibanding dengan ASEAN bahkan emerging country. Berarti kita memiliki peluang untuk bahkan naik beberapa kali lipat ke depan untuk penetrasi ataupun untuk perubahan budaya masyarakat Indonesia supaya sadar berasuransi dan memiliki perlindungan di kala susah gitu ya. Jadi pada saat kita lagi kondisi musim yang sangat apa namanya sangat baik ini, ya kita jangan lupa nabung di asuransi gitu ya. Nah, pertama mari kita lihat dulu konteks di global. Bapak sekalian, kalau kita lihat dari tren kasus COVID, Indonesia merupakan salah satu dari G20 yang cukup kuat dalam mendorong kolaborasi kebijakan di fiskal, makro moneter, makro prudensial dan mikro prudensial, ya. Sehingga daya tahan masyarakat kita secara nasional itu cukup baik. Bahkan kasus aktif yang mulai emerging, mulai muncul lagi ini, kita sudah sikapi dengan vaksinasi yang booster, ya, yang vaksinasi pertama itu sudah 70%, yang kedua 63%, dan yang booster bahkan kita sudah di atas 24%. Nah, risiko global itu saat ini Bapak Ibu sekalian beralih ya dari sisi pandemi menuju kepada gejolak ekonomi. Nah, apa yang saya maksudkan dengan gejolak ekonomi? Sebagaimana dimaklumi, kita punya kasus ya di geopolitik, perang di Ukraina. Perang di Ukraina ternyata menimbulkan ketidakpastian di harga pasokan energi, khususnya untuk negara maju dan Eropa. Lalu imbasnya adalah terjadi inflasi yang sangat tinggi, karena dipicu dari kelangkaan energi dan juga kelangkaan produksi pangan, pupuk, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, risiko krisis pangan, energi, dan bahkan ancaman stagflasi itu nyata di negara maju. Nah, Indonesia bagaimana? Nanti kita lihat konteks di Indonesia. Nah, beberapa fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa harga komoditas global itu juga sudah menunjukkan volatilitasnya. Kalau kita lihat ya nanti di dalam slide saya mungkin bisa saja disampaikan, itu di slide 5, itu bahkan harga yang namanya natural gas, ya, coal, Brent, soybean, ya, corn, wheat, CPO, itu rata-rata menunjukkan angka meningkat sejak Juli atau Mei 2020. Itu artinya apa? Artinya memang ada volatilitas harga gitu. Dan ini menunjukkan ancaman inflasi menuju ke stagflasi nyata sekali, khususnya menghadapi 2023. Next slide. Nah, tekanan inflasi ini juga ternyata mendorong pengetatan kebijakan moneter di banyak negara. Nah, coba kita lihat. Inggris, Amerika, Eropa, ya, India, bahkan Meksiko, Brasil, itu kalau dilihat grafik inflasinya itu udah melampaui ya dari tingkat suku bunga acuan. Ya. Ini artinya tingkat suku bunga acuan itu cenderung terkerek naik karena respons terhadap inflasi yang berkepanjangan yang perlu dikendalikan. Memang Indonesia cukup responsif ya. Bahkan kita dengan BI kembali menaikkan suku bunga terakhir, ya gap-nya itu tidak setinggi negara-negara maju, Bapak Ibu, ya, yang inflasinya sampai 10%, ya, bunga acuannya sudah ke angka 4% di Amerika, ya, seperti itu. Tiongkok dan Jepang memang agak anomali sedikit ya, karena mereka khususnya Tiongkok ini suku bunga malah sudah diturunkan, dan ini cenderung juga menjadi satu fenomena yang menarik. Next slide. Nah, kalau kita lihat aktivitas manufaktur global,
ini sudah menunjukkan juga angka yang terkontraksi, Bapak Ibu teman-teman ya. Di global itu PMI manufaktur itu juga sekarang sudah turun di bawah 50. Itu artinya sudah agak agak dalam tanda petik tidak normal ya. Kita harapannya di atas 50. Indonesia 51%, Singapura, Filipina di atas Indonesia. Ya. Di beberapa negara cenderungnya sudah mulai turun. Nah, ini tentunya distribusi PMI manufaktur di beberapa negara ini membutuhkan ya akselerasi ya, ekspansi yang perlu dilakukan khusus untuk APBN mereka masing-masing mengcounter eh, apa namanya gejolak ini. Ya. Di next slide, outlook global ini cenderung juga dari sisi pertumbuhan ya. Proyeksi inflasi global memang cenderung diprediksi menurun ya, tapi ini juga seiring dengan penurunan prediksi pertumbuhan ekonomi ya secara global. Indonesia ini one of few ya yang cukup baik dari sisi prediksi pertumbuhan kita di 2023 ini masuk dalam 4 besar ya diprediksi di sini. Yang lain rata-rata sudah jauh di bawah Indonesia, Vietnam, India, dan Filipina. Next slide. Nah, turunnya prospek eh, dan naiknya ketidakpastian global ini juga menyebabkan tekanan di pasar keuangan. Ya, ini kita coba lihat exchange rate kita terkoreksi minus 8,6% year on year. Stock index kita memang masih cenderung positif karena ada fondasi ekonomi yang cukup kuat dan kepercayaan yang masih tinggi. Tapi yield kita juga sudah mulai koreksi ya Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi ada koreksi sedikit percentage tapi memang tidak separah bahkan Italia, ya, Vietnam dan lain-lain. Nah, kita masih cukup modest dan cukup terkendali. Next slide. Nah, sektor kinerja eksternal Indonesia khususnya dari neraca perdagangan ini menarik sekali ya bahwa Indonesia neraca perdagangan ini surplus di bahkan 30 bulan terakhir ya. Ini baik sekali karena ini terindikasi juga dan penerimaan Indonesia yang cukup baik, hampir 40% kenaikannya akibat dari sini. Tapi sebagai orang sektor keuangan, mestinya kita tidak boleh terlalu happy karena justru harusnya neraca perdagangan kita itu bisa positif kalau misalnya fundamental di sektor keuangan kita juga kuat gitu ya. Khususnya yang kita inginkan adalah basis pajak kita harusnya semakin meningkat, tax ratio kita masih di bawah 12%, kita ingin di atas itu, kalau bisa setara dengan negara ASEAN lainnya, dan juga khususnya adalah pendalaman sektor keuangan kita, termasuk asuransi. Ya. Tadi nanti kita coba bisa lihat. Ini adalah peluang untuk pertumbuhan ke depan, ya, basisnya. Nah, next slide. Kinerja ekspor ini mendukung terciptanya surplus neraca perdagangan kita yang cukup tinggi. Ya. Kita memang ada impor juga untuk bahan baku, tapi ekspornya masih melebihi, ya, sehingga neraca perdagangan kita positif, ya, surplus. Bahkan nilai ekspor mencapai 244 miliar, ya. Neraca perdagangan kita ada surplus sekitar berapa ini? 45,5. Ini tertinggi sepanjang 2011 ya yang lalu. Next slide. Nah, ini adalah gambaran sedikit tentang tekanan inflasi domestik yang turun terakhir ya didorong dengan penurunan volatile food. Kita cukup happy karena core inflation masih di tingkat 3,3%, walaupun administered price dan volatile food cukup tinggi ya. Tapi ini kembali inflasi inti, volatile food dan administered price ini perlu respons ya policy yang lebih mendorong daya tahan dan pemulihan yang cepat. Next slide. Mungkin tepat saja juga saya sampaikan di sini, prospek pertumbuhan jangka pendek ini masih cukup kuat. Artinya ini terefleksi dari konsumsi maupun produksi. Indeks keyakinan konsumen meningkat, bahkan sudah melebihi atau hampir sama dengan sebelum krisis COVID. Mandiri Spending Index juga menunjukkan peningkatan. Mobility juga menunjukkan peningkatan, walaupun terakhir kita apa namanya China masih lockdown dan beberapa juga masih ada COVID yang meningkat ya. Kita confidence-nya cukup tinggi nih. Dan PMI manufaktur kita juga masih di atas 50. Ya, itu menunjukkan indikator produksi investasi kita juga menunjukkan perbaikan. Hilirisasi yang dicanangkan Presiden waktu kemarin di B20 di Bali itu juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan manufacturing. Indonesia harus menuju pada industrialisasi yang bernilai tambah tinggi. Jadi jangan hanya jual coal mentah gitu ya, nikel mentah gitu ya, bahkan tambang mentah. Kita harus meningkatkan teknologi untuk bisa menangkap peluang manufaktur atau industrialisasi hilirisasi di Indonesia yang lebih baik lagi. Next slide. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya, sektor keuangan ini benar-benar menjadi opsi ya untuk pendanaan
mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Kenapa? Karena sampai saat ini walaupun kredit simpanan cukup menarik ini meningkat ya, intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan, di sisi lain simpanan masyarakat itu cenderung masih menurun. Saya ada catatan tersendiri nih. Jadi global growth dari tabungan masyarakat Indonesia itu cenderung menurun. Ini menarik nih. Walaupun likuiditas cukup tinggi. Itu artinya bahwa kita kurang nabung, Bapak Ibu. Kalau dilihat penetrasi atau tabungan kita di asuransi itu juga levelnya masih 8 atau 9% dari GDP. Malaysia itu sudah bisa 20% dari GDP-nya. Jadi Indonesia berpeluang bisa naik 2-3 kali lipat. Pensiun tabungan kita juga baru 6% dari GDP, Malaysia sudah 60%. Berarti tabungan pensiun BPJS itu kepesertaan masih di bawah 30 juta. Itu ada 70 juta pekerja kita yang belum terdaftar di BPJS, itu sangat disayangkan. Harusnya bisa menjadi produk unggulannya. Di BPJS itu kan ada asuransi juga di sana, jaminan sosial ya, jaminan kecelakaan kerja, kematian, ya, tunjangan hari tua dan lain-lain. Mobil atau third party liability sudah ada di Undang-Undang LHJ tapi belum implement well. Itu menjadi PR kita untuk bisa lebih baik lagi untuk mendorong kinerja sektor keuangan. Nah, kinerja sektor keuangan khususnya tabungan di asuransi pensiun itu akan meningkatkan juga kinerja pasar modal. Kinerja pasar modal kita sudah cukup baik karena ISG sudah sampai di atas 7.000, tetapi ini potensinya masih besar sekali, baru 45% dari GDP. Berarti 2045 Indonesia maju, maksudnya kita bisa sampai sebagaimana Malaysia, ya, sudah 120% dari GDP-nya, pasar modalnya. Jadi kita masih punya begitu banyak peluang untuk mendorong peran pasar modal dan intermediasi sektor keuangan, khususnya perbankan, kredit, dan lain sebagainya, untuk meningkatkan potensi dukungan pembiayaan ekonomi yang lebih efisien, yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Next slide. Nah, ini adalah yang disebut dengan resiliensi pertumbuhan. Ya. Jadi pemerintah sangat concern terkait ini karena stabilitas sistem keuangan kita itu modal yang cukup kuat untuk kita menuju kepada recovery pemulihan yang cepat. Kalau kita lihat bentuk kurvanya memang V, ini harapannya memang kita akan pulih lebih cepat ya. Dulu pernah terkontraksi bahkan sampai minus 5,3 atau year on year sekitar 2 atau 3% ya. Sekarang kita sudah menuju ke 5%. Bahkan terakhir kuartal 3 5,7%. Nah, harapannya ini tentunya didukung dengan konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, ya, investasi yang kuat ke depannya. Next slide. Nah, sektor keuangan yang tumbuh terus menguat ini merupakan modalitas utama untuk Indonesia maju menjadi financial center ke depannya. Kenapa saya katakan sebagai financial center? Ya karena kita harapkan kita bisa menangkap peluang Indonesia menjadi, sekarang kan kita 16 besar ekonomi di dunia ya Bapak Ibu. Di 2045 kita berpeluang menjadi 9 triliun US dollar ekonomi, which is itu kemungkinan 4 atau 5 besar ekonomi dunia. Jadi sudah mengungguli begitu banyak ekonomi di Eropa dan negara maju lainnya. Nah, ini adalah potret dari sektor ya yang bisa kita jadikan unggulan untuk naik terus ya kualitas pertumbuhan kita. Yang kita ingin secara happy ya mensupport ini tentunya adalah manufaktur ya dan industri kreatif atau industri yang bisa mendorong peningkatan penciptaan nilai tambah tinggi, termasuk di antaranya digitalisasi dan green economy. Ya. Akomodasi makan minum itu juga peluang Indonesia ke depan kalau bisa kita juga menjadi ke link kepada global value chain di produksi pangan ya dan pupuk gitu ya, dan juga perdagangan yang tentunya lebih berkualitas lagi. Next slide. Nah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan terus membaik di tahun 2002 ini dan memasuki 2023. Ya, tadi saya sudah sampaikan dengan di atas 5% prediksi beberapa negara dan institusi yang kompeten, kita berpeluang menjadi view ya 4 besar ya pertumbuhan ekonomi dunia di 2023. Pada tahun 2023 Indonesia akan menjadi chairmanship ASEAN, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Nah, mari kita lihat sekarang bagian arah kebijakan fiskal 2023. Kalau kita lihat kebijakan fiskal pemerintah, ini tentunya kita harus cukup responsif terhadap risiko ketidakpastian ekonomi global yang masih eskalatif. Tetapi kita juga ingin mendorong peran APBN kita menjadi shock absorber terhadap goncangan gejolak ekonomi dunia. Di slide ke-19 saya katakan di sini, yang dimaksud dengan shock absorber itu adalah bauran kebijakan pendapatan
pengeluaran dan belanja yang kreatif, inovatif. Pemerintah ingin mendorong terus peningkatan daya tahan ya, terhadap gejolak ekonomi. Tentunya dengan mendorong adanya kualitas kebijakan subsidi, kompensasi, pelindungan sosial yang cukup untuk menahan inflasi dan menjaga daya tahan masyarakat. Yang kedua, belanja kita harus belanja yang berkualitas. Belanja berkualitas adalah belanja yang meningkatkan nilai tambah. Dalam hal ini adalah infrastruktur, ya, human capital, dan juga reformasi struktural, ya, pusat dan daerah. Dan yang ketiga tentunya adalah menjaga kesehatan APBN jangka panjang. Kita juga ingin ada konsolidasi dan reformasi fiskal menuju kembali kepada disiplin defisit 3% maksimal. Dan ini tentunya akan menjadi momentum untuk penguatan ketahanan fiskal jangka menengah panjang, teman-teman. Nah, ini APBN harus waspada, antisipatif, dan responsif. Itu tagline-nya di APBN 2023 kita. Next slide. Apa yang dimaksud dengan optimis? Ini kita optimis karena pemulihan ekonomi cenderung menguat menuju ke 5,7%, ya, dan bahkan meningkat lagi kalau bisa diharapkan ke depan. Kemudian manufaktur dan perdagangan tumbuh ekspansif, laju inflasi terkendali, ya, dan shock absorber peran kita akan makin kuat di sana. Dan APBN terus menunjukkan kinerja yang positif. Tetapi kita juga tetap terus harus waspada. Kenapa, Bapak Ibu? Masih ada scaring effect di inflasi, ya, yang tinggi, pelambatan ekonomi global, geopolitik yang mengancam juga inflasi dan stagflasi, kenaikan harga komoditas yang tinggi, serta hal-hal yang lain tentunya menunjukkan sumber pembiayaan kita juga masih sangat heavy rely ke FDI. Tentunya itu juga perlu kita perbaiki dengan pendalaman dan penguatan sektor keuangan kita. Nanti saya akan siapkan beberapa slide terkait itu di belakang. Next slide. Nah, APBN 2023 yang didesain untuk waspada dan antisipatif, di slide saya 21, halaman 21, itu APBN sebagai shock absorber itu juga harus bisa mitigasi risiko. Risiko itu tentunya pengendalian defisit utang. Utang perlu karena kemarin kita juga mendorong peningkatan kapasitas nasional setara dengan negara maju. Jadi kita bahkan untuk pandemi COVID itu kita membelanja sampai 4% dari GDP, bahkan lebih. Dan itu berhasil. Artinya ya kita menyelamatkan jiwa dan juga mencegah ancaman pandemi COVID mengerus, ya, stabilitas dan ekonomi kita. Nah, tentunya menjaga momentum transformasi juga penting karena justru pada saat pandemi kita punya 3 reform terakhir, ya. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang HPP untuk pajak, dan juga Undang-Undang HKPD, ya, harmonisasi keuangan pusat dan daerah. Dan ini masih ada lagi satu kali lagi reform, Undang-Undang P2SK, ya, pengembangan penguatan sektor keuangan. Dan ini adalah komitmen pemerintah dan DPR untuk mendorong next slide, ya, kualitas dari kebijakan pemerintah yang merupakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan makro mikro prudensial itu untuk meningkatkan peran APBN dan meningkatkan peran ketahanan sistem keuangan kita. Next slide. Nah, asumsi dasar ini mungkin catatan saja. Saya akan lanjutkan. Arsitektur next slide ini membangkitkan optimisme, namun kita tetap terus waspada. Belanja kita sudah sampai 3.061 triliun, Bapak Ibu. Defisitnya menuju ke minus kurang dari 3%. Ini baik sekali. Tentunya pembiayaan kita tetap harus prudent, ya, kita jaga terus di bawah 50% dari GDP. Nah, belanja pemerintah pusat dan daerah hampir sama, Bapak Ibu, sekitar 900 atau 800 triliun, ya. Dan ini sudah menunjukkan harmonisasi dan kebijakan kita yang secara terdistribusi baik, dan juga kita dorong peningkatan kapasitas daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Belanja non-KL diproyeksikan ini menampung subsidi dan alokasi kompensasi energi. Di lain pihak, perpajakan ini menarik, Bapak Ibu. Kita cukup surplus di tahun terakhir ini, dan kita ingin terus meningkatkan kapasitas pengawasan dan kepatuhan, dan juga mendorong disiplin, ya. Fiskal ini kan atau pajak ini adalah sudah lebih dari berapa nih? 2000 total dari 2.400 triliun, ya. Penerimaannya udah di atas 80%. Artinya kemandirian fiskal kita terjadi. Tapi tax ratio kita masih belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya kita ingin pada saat yang sama terjadi pertumbuhan ekonomi, kita juga terjadi pertumbuhan pembayar pajak kita juga. Jadi jangan takut bayar pajak, karena justru semakin banyak basis pajak yang masuk, masyarakat akan makin sejahtera karena pemerintah akan makin berpotensi bisa mendorong
belanja yang efektif, mendorong kepada pemulihan ekonomi, kreatif industri, dan juga daya saing ke depan. Next slide. Nah, ini anggaran prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi yang kita katakan spending better tadi. Spending better itu harus fokus pada pendidikan, satu, pelindungan sosial, infrastruktur, dan kesehatan. Next slide. Mendorong belanja agar lebih berkualitas itu juga untuk meningkatkan daya saing masyarakat. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi anggaran pendidikan dialokasikan 20% dari APBN. Ini meningkat tajam, khususnya untuk yang juga di masa pandemi, itu adalah infrastruktur dan kesehatan. Ya. Nah, ini yang terus kita upayakan, Bapak Ibu. Terus next slide, itu adalah upaya untuk konsolidasi dan reformasi fiskal ya, yang berkelanjutan. Ini APBN diharapkan bahkan in the long run, defisit kita lebih terjamin, terjaga ya di bawah 50%. Next slide, ini adalah pengelolaan kebijakan fiskal Indonesia yang disiplin dan prudent, itu sebagaimana diperbandingkan dengan indikator G20 ya, dan ASEAN ya. Rasio utang dan kemudian akumulatif fiskal defisit kita itu termasuk yang cukup resilient ya di tengah-tengah dikompar dengan bahkan negara yang menguasai 80% ekonomi dunia. Dan kita masuk top tier ya. Nah, terkait dengan rasio utang yang menurun, ini menjadi fondasi yang kuat untuk menuju soft landing di 2023. Ini yang Bapak Ibu sekalian. Next slide. Kita cukup ekspansif dari 2020, 2021, 2022 ini, dan kita akan kembali ke defisit 3%. Dan itu tentunya menimbulkan trust building ya, bahkan di posisi rating Indonesia. Nah, next slide. Ini adalah bagian terakhir dari presentasi saya. Reformasi sektor keuangan itu sangat penting untuk jangka menengah panjang. Ya. Kita lagi berjuang tidak sprint, Bapak Ibu, tapi maraton. Ya. Nah, maraton ini diperlukan untuk menguatkan reformasi struktural menuju Indonesia Maju 2045, tetapi tidak hanya berpendapatan tinggi, GDP-nya menuju dari 1 triliun ke 9 triliun, tetapi juga yang adil, yang merata, yang berdaya tahan, berdaya saing global. Dan ini harus menunjukkan juga perubahan tadi, transformasi dari budaya menabung masyarakat, budaya governance kita di sektor keuangan yang semakin kuat, dan regulatory framework juga kita perbaiki, termasuk mengupdate hampir berapa nih, 15 dari undang-undang sektor keuangan kita itu hampir 70% berusia lebih dari 1 dekade. Nah, oleh karena itu, visi Indonesia 2045 membutuhkan juga prasyarat, salah satunya adalah kebijakan ekonomi yang baik dan juga finansial dalam hal ini. Sehingga pada saat demografi kita menuju ke 309, ya, ekonomi kita terbesar 4 dunia, ya kan, PDB per kapitanya menuju ke 29.000, ya sekarang kita masih 4.100, itu tentunya juga kita perlu ancang-ancang. Ibaratnya kalau kita naik mobil, ya berarti harus ada handbrake-nya kuat, ya kan, remnya kuat, gasnya juga kencang, dan mesinnya pun oke. Nah, next slide Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena kita penting ya untuk membangun pilar pembangunan SDM kita yang juga tidak hanya maju dari sisi kesehatan, pendidikan, tapi juga dari perlindungan sosial. Sebenarnya dimaklumi ya, asuransi itu adalah perlindungan ya, kesehatan dan tenaga kerja itu wajib, jadinya harusnya ada. Bahkan termasuk tadi yang third party liability insurance, dan ke depan kita juga mendorong budaya berasuransi Indonesia menuju pada penetrasi yang lebih kuat. Nah, next slide. Hal ini juga ditunjang, Bapak Ibu, ingat bahwa Indonesia masuk dalam era demografi dividen sampai 2035. Jadi pada saat itulah sumber daya manusia Indonesia itu perlu ditingkatkan literasinya dengan dukungan asuransi pensiun wajib, dengan penyediaan birokrasi, transformasi ekonomi, bahkan penguatan transformasi sektor keuangan secara komprehensif. Nah, ini akan mendorong juga, Bapak Ibu, next slide, sektor keuangan yang kuat itu akan menciptakan potensi sumber pembiayaan yang murah, yang efektif, yang berdaya saing, berdaya tahan. Dan itu juga pasti terjadi juga penguatan dari basis pajak kita. Kita sudah hampir 80%, ya, tadi lebih untuk dukungan pada pembiayaan. Investasi masih dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%, tetapi basis pajak perlu kita perkuat. Pemerintah sudah merencanakan reformasi sistem perpajakan sejak Undang-Undang HPP ya, untuk memforward looking, ada istilah juga kita carbon cap, carbon trading di sana,
ada juga mendorong peningkatan reform di administrasi perpajakan dengan Cortex System. Harapannya nanti ini sistem ini menjadi meningkatkan juga resiliensi Indonesia, mendukung daya tahan dan kesejahteraan sampai usia setelah pensiun. Next slide. Nah, ini adalah paket reformasi secara lengkap yang sudah ada dan sedang terjadi. Undang-Undang HPP, harmonisasi perpajakan, itu mengkomplement Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian di Cipta Kerja juga sudah kita adakan potensi untuk menjadi peluang investasi kreatif seperti SWF, penguatan SMV, Special Vehicle kita di fiscal tools kita, PT SMI kita dorong juga untuk menjadi salah satu dari peningkatan kapasitas pembiayaan daerah. Lalu terakhir adalah reformasi sektor keuangan. Next slide. Nah, urgensinya saya ingin fokus ke industri asuransi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat next slide ini ya, rendahnya literasi masyarakat itu penting sekali kita address. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian di media, apalagi di media asuransi ya, tugas kita adalah meningkatkan potensi literasi 2-3 kali lipat. Nah, oleh karena itu harus dijadikan budaya ya Bapak Ibu berasuransi, menabung untuk pensiun atau usia setelah pensiun dan seterusnya. Kalau Anda bekerja minimal sudah harus masuk dalam BPJS kan gitu ya. Itu minimal Bapak Ibu. Dan BPJS itu baru kalau kita cek ya tadi ya, tabungan masyarakat kita itu untuk asuransi pensiun jangan-jangan cuma 3% dari take home pay-nya. Ya. Untuk membayar 30.000 per bulan lupa atau nggak prioritas gitu ya. Jadi ini yang salah. Pada saat kita usia muda dan rajin bekerja begitu ya, jangan lupa nabung di asuransi, nabung di pensiun. Nah, minimal rata-rata tadi 10-15%, bahkan 20% belanja masyarakat kita mestinya terrefleksi di asuransi dan pensiun kita, gitu ya. Nah, ini menjadi target utama dan itu butuh kerjasama tidak hanya pemerintah, tapi juga industri, pelaku usaha sektor keuangan, pengawasnya, otoritasnya ada 4 ya, keuangan, BI, OJK, LPS, dan juga nanti di industri, karena tidak bisa tidak itu membutuhkan partisipasi dari semua pihak. Nah, dengan penguatan pendalaman sektor keuangan, khususnya asuransi yang kuat, kita akan menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang solid. Sehingga cost dari efisiensi kita untuk biaya pembiayaan, ya, untuk di pasar modal, di obligasi, dan seterusnya akan menjadi lebih murah, karena tidak terekspos secara langsung kepada nilai tukar dan risiko volatilitas dari global. Ya. Dan ini yang kita ingin dorong supaya pada saat yang sama kita juga tingkatkan penegakan hukum, ya, perlindungan investor, mitigasi risiko, dan bahkan koordinasi di KSSK, ya, di Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Tahun ini juga begitu nanti disahkan, kita akan dorong yang namanya kebijakan penjaminan polis. Jadi artinya industri asuransi juga akan memiliki penjaminan simpanan atau penjaminan polis yang setara dengan perbankannya. Seperti itu. Next slide. Beberapa inisiatif lainnya, Bapak Ibu, secara forward-looking bisa kita lihat di sini. Inklusi dan literasi keuangan, penguatan pengaturan fintech, ya, ada juga regtech dan subtech, kemudian regulatory sandboxes, ada perlindungan konsumen dan lain-lain, itu ada di RU kita dan sudah dibahas bersama dengan pemerintah DPR menuju pada finalisasinya secara penuh ditargetkan pada tahun ini. Demikian Bapak sekalian, ini mengakhiri pembukaan dan penekanan kami terkait dengan APBN, sektor keuangan, dan potensi Indonesia maju 2045 ke depan dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, industri, dan masyarakat Indonesia yang secara kuat bisa kita dorong untuk menangkap peluang, ya, Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia yang memiliki sektor keuangan yang kuat dan stabil, inklusif, berdaya tahan, berdaya saing, dan bahkan sustainable. Demikian Bapak sekalian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum, salam sehat untuk kita semua.